Cuma mungkin gini Ustaz, dia yang Ustaz gambarkan tadi dengan melalui dasar Al-Quran itu sesuatu yang indah yang diterima oleh orang tua ketika mereka berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi juga ada contoh di Al-Quran yang mungkin ini yang menjadi agak ketakutan di beberapa pasangan, bahwa anak bisa jadi musuh seperti kejadian Nabi Nuh umpamanya. Itu kan terjadi, dan ketakutan itu yang menjadi mungkin alasan utama mereka untuk memilih untuk tidak punya anak. Baik, kenapa nggak kita balik? Ya, kenapa nggak berpikir bahwa kita melihat anak yang bisa menjadi satu hiasan untuk orang tuanya, anak memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kalau persepsinya begitu, kenapa nggak kita tanya balik? Kenapa Anda nggak khawatir menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Firaun. Kenapa Anda harus menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Namrud misalnya. Terus kenapa kalau Anda bilangnya tadi anaknya Nabi Nuh, kenapa Anda nggak lihat istrinya juga? Ya, saya nggak mau nikah sama kamu lah. Kenapa? Takut kamu seperti istri Nabi Nuh. Aku juga nggak mau nikah sama kamu. Kenapa? Takut kamu seperti Firaun. Ya, nih cara berpikir sebenarnya jadi kacau nantinya. Ya kan? Kan Nabi sudah jawab itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua itu terlahir dengan fitrah yang baik. Saya tanya, apakah ada anak-anak misalnya baru lahir sudah berbuat dosa? Nggak ada. Saya belum pernah dengar ya sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini ada anak terlahir langsung mengatakan, "Mama, kenapa kamu melahirkan saya?" Dasar papa. Oh, nggak ada. No, anakku menangis, semua orang gembira, nerima. Bahkan dalam hukum-hukum yang sifatnya sedang perang pun nggak boleh nyakitin anak-anak. Kenapa? Ya karena ada nilai fitrah kebaikan di situ. Jadi anak itu bersih, empty shell. Ya, shell yang kosong yang mau diisi apa aja bisa masuk gitu. Tinggal lingkungan yang dibentuk. Ya, Nabi Nuh berusaha baik, luar biasa, ikhtiarnya mengajak ini sampai ratusan tahun dan sebagainya. Ya, tapi jangan lupa pengaruh di sekitarannya itu kan memberikan pengaruh-pengaruh yang kuat tuh dalam kehidupan. Ya, makanya ya itu kan dari situ kita belajar bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita, ya. Dari kisah-kisah orang terdahulu penting kita mendidik dia keluarga, tapi juga lihat di lingkungan sekitarnya, sekolahnya dia di mana, gitu kan. Kemudian dia bergaul dengan siapa. Sekarang anak masih kosong. Antum kasih tayangan yang nggak bagus, tontonan yang nggak bagus, bacaan yang nggak bagus. Ya, tiba-tiba bertemu Anda misalnya, halo bro, ngopi dulu yuk. Bapaknya diajak begitu sama anak 4 tahun misalnya kan. Nah, pertanyaan terbesarnya, Anda kasih dia lingkungan seperti apa? Jadi bukan memvonis anaknya. Ya, orang tua yang berpikir lagi. Jadi kalau saya sih lebih melihat bahwa penting kita bertukar pikiran, memperluas wawasan. Cara berpikir positifnya beginilah. Kalau tadi kan bahasa-bahasa yang istilahnya merespon ya dengan tegas gitu ya. Tapi kalau kita mau mengambil jalan tengah yang lembutnya adalah berdiskusi, ya kan? Boleh jadi di situ kurangnya wawasan, ya kan? Atau misalnya boleh jadi terbawa oleh suasana pemikiran di lingkungan dia tadi kata Nabi itu. Mungkin ini kan produk yang terbawa dari lingkungan kehidupan yang bebas. Nah itu nggak ada kecuali di Barat. Ya, di Barat. Kalau di Barat tuh biasa itu. Udah banyak itu, dan jahiliyah udah duluan dibandingkan dengan itu. Jadi 15 abad yang lalu sebenarnya isu ini isu yang usang. Isu yang usang. Cuman kalau yang usang itu viralkan jadi seakan lebih baru lagi gitu. Ya, kayak misalnya pengakuan Nabi, penistaan, apa itu kan isu yang udah usang dari dulu udah ada gitu. Iya. Nah, Nabi pertama, ya, Rasul pertama gitu ke bumi kan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan dituduh, ya, dibikin hoax, dilecehkan, udah ada. Jadi kalau sekarang ada yang menuduh lagi, ada yang menistakan, itu usang sebetulnya. Ya, cuman karena banyak diviralkan, medianya banyak sehingga seakan-akan terkesan baru. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Menarik Ustaz ya. Cuma mungkin ada satu saya baca juga bahwa alasan untuk child free itu mereka anak itu bisa memisahkan pasangan yang sudah romantis tadi ya. Walaupun mungkin pendapat Ustaz bisa berbalik mungkin ya. Saya selalu diada-adakan nih. Justru keromantisan itu lebih menghadirkan suasana cinta yang lebih kuat ketika anak itu muncul. Iya. Ya, itu karena mungkin belum punya anak aja, jadi persepsinya banyak gitu. Mungkin kalau sudah mereka punya anak, pikiran itu berubah. Ya, yang kita harapkan lah mulai jadi gitu ya. Dan menariknya seperti ini, hampir tidak ada ya orang tua yang memang menyiapkan fitrah benar secara visi untuk berkeluarga dengan cara yang benar ya. Pernikahan yang benar, jalan yang benar, itu pasti juga akan ada fitrah-fitrah kebenaran dalam dirinya yang ladrak. Rata-rata yang, mohon maaf ya, berbuat sesuatu sampai tindakan ekstrim, aborsi, membuang bayi dan sebagainya, itu umumnya ditempuh dengan cara yang kurang tepat gitu, sehingga melahirkan rasa-rasa demikian. Nah, itu yang kadang-kadang memberikan satu pandangan pada orang-orang tertentu yang kekurangan informasi dari sudut pandang lain, sehingga menyimpulkan, wah takut begini, takut kehilangan keadaan ekonominya terganggu, harus gini lagi, sehingga ada yang ngebuang, ada yang gini tadi, kehilangan romantisme dalam rumah tangga gitu kan. Anda ini aneh juga sebenarnya ya. Anda hadir di tengah masyarakat, romantisme Anda masih ada. Kadang-kadang yang begitu punya asisten rumah tangga juga gitu ya. Ya kan, dia bisa menerima asisten rumah tangga tapi nggak bisa menerima anak, kan agak repot. Yang paling sehat kadang-kadang bukan nggak habis pikir ya, kalau habis pikir pikirannya habis gitu ya. Yang sulit untuk dicerna itu dia bisa menerima hewan tapi nggak bisa menerima anak. Ya, pernah lihat nggak ada orang-orang tertentu yang
Allahu Akbar, bingung juga sih kadang. Habis subuh ya, orang baru subuhan atau belum subuh udah bawa hewan, terus buang kotoran di pekarangan orang gitu kan. Sempet-sempetnya tuh malam-malam misalnya kan masukin lagi. Ada yang unik juga, ada juga yang kadang-kadang udah punya anak belum dibangunin, hewan udah dibangunin. Tapi yang konteks tadi itu menarik, dia bisa menerima hewan tapi nggak bisa menerima anak, dan bisa mengatakan cinta bertambah karena hewan ini, kan jadi aneh gitu cara berpikirnya dalam konteks lain ya, dalam konteks lain. Pada yang seperti itu sebenarnya kalimatnya gampang aja. Kalau ada yang mengatakan misalnya kita berumah tangga ya dengan harapan nggak harus punya anak, ya terus kita tinggal menanyakan saja sebetulnya, Anda itu lahir ke dunia tercipta tiba-tiba atau dari rahim seorang ibu? Kalau dia jawab dari rahim seorang ibu misalnya, ibu Anda saja tidak pernah terfikirkan untuk tidak memiliki Anda. Apakah Anda pernah terfikir untuk tidak memiliki ibu? Saya kira itu ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menolak sebuah fitrah, karena hak untuk memberikan keturunan itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun berikhtiarnya itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada yang ingin punya keturunan, Allah berikan misalnya sesuai kemampuan dia, ya, terlihat lambat padahal ada hikmah di baliknya. Ada yang pengen cepat jadi lambat, ada yang pengen lambat pengen jadi cepat, ada yang pengen laki-laki jadi perempuan, ada yang pengen perempuan jadi laki-laki. Kemarin petugas di masjid kita itu USG-nya Masya Allah itu ya, dilihat tuh 4 dimensi lagi. Oh, tepat 3 4 dimensi sekarang 4 kan keluar. itu laki-laki Pak waktu di USG gitu ya. Begitu keluar perempuan, Terus gitu. sikap beliau Ya tetap perempuan ya, enggak nangisnya loh. Enggak. Perempuan lagi-lagi ini mana. Jadi saya itu membuktikan kebenaran kan. Gitu. Jadi Allah ya habul liman yasha, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki dengan hikmah tertentu. Jadi saya kira begini, isu-isu semacam ini yang sifatnya dalam pandangan saya tidak produktif ya. Ya seharusnya tidak harus diviralkan gitu. Ya, dan juga anjuran kepada siapapun kalau punya persoalan-persoalan pribadi sifatnya atau pengalaman sifatnya pribadi yang bukan menjadi hukum-hukum general ya, konsumsi publik, sudahlah lebih baik jadi konsumsi pribadi saja, dikonsultasikan untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baik sehingga merasakan ketenangan. Kadang-kadang juga ada motif ketidaktenangan, sehingga ketidaktenangan itu ingin dicurhatkan, dan agak kurang bagusnya ada sebagian penyakit dari kejiwaan itu yang menjadikan semua orang harus memikirkan dia gitu. Itu jadi persoalan, ya kan? Dia yang misalnya kejebak di dalam lumpur, orang lain harus kenal lumpurnya juga, mikirin dia, kan jadi cepat. Yang agak repot juga adalah kok orang-orang pada ngerespon gitu, ikut mikirin ya, padahal mohon maaf itu bunga belum disiram, anak belum dimandiin, itu kan masih sempat ngerespon juga, ikut komen, kan sesuatu yang menurut saya tidak harus di viralkan gitu. Dan kita dengan tampilan ini bukan ikut mengomentari, tapi mencoba untuk meluruskan pemahaman supaya yang seperti ini kembali kepada fitrahnya masing-masing. Saya kira itu Pak ya. Jadi orang itu ada yang berpikir bagus, lurus, ada yang tidak bisa berpikir, tuh kan, ada yang salah berpikir, ada yang jadi pikiran. Nah yang jadi pikiran ini barangkali kita turunkan supaya tensinya agak lebih enak. Saya kira itu ya. Menarik, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi nanti, insya Allah. Insya Allah. Yang penting sehat, baik, ya. Jalani kehidupan tuh tenang aja lah. Yang semua udah diatur kok, rezeki, umur udah diatur, ya kan? Jadi kalau kita berikhtiar apa adanya, nggak menuntut di luar batas-batas kemampuan kita, insya Allah hidup kita tenang. Tapi kalau kita menuntut lebih dari apa yang sesungguhnya Allah amanahkan kepada kita, itu yang bikin kita capek. Ya, keturunan sudah diatur, pernikahan sudah ada aturannya. Jadi jangan coba mengatur lagi sesuatu yang sudah teratur, sehingga kehidupan kita menjadi lebih tidak teratur pada hakikat. Saya kira itu Mas Klik ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan agama mengenai seorang mukmin yang tidak mau memiliki anak, atau dalam kurung child free, yang sekarang banyak beredar di kalangan anak muda. Jazakumullah khairan. Ini melanggar agama. Melanggar agama. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Ya. Bagaimana caranya child free? Ini pemikiran dari mana nih? Jauh sekali dari Islam. Apa kata Nabi SAW? Nikahilah wanita yang penyayang, setia dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang sahih? Banyak hadis yang seperti ini kata Nabi SAW. Ada 7 hal yang akan terus berjalan pahalanya ya setelah orang meninggal. Nomor satunya itu adalah anak soleh yang mendoakannya. Juga hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Lalu dari mana dia bisa dapatkan ini keutamaan ini? Dan kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan akan mendapatkan pahala, dan ketahuilah ya, yang kalian usahakan akan ada pahalanya, dan ketahuilah anak kalian adalah hasil usaha kalian ya. Itu sumber pahala, dan fitrah orang tua pasti suka dengan anak. Itu kalau mereka tidak mau anak sama sekali. Tapi kalau mereka menunda kehamilan, itu boleh dalam syariat, tidak ada masalah. Menunda ya, Allahu a'lam, itu boleh kalau menunda. Dan kalau menunda dengan batas tertentu karena pertimbangan masih kuliah, masih di luar kota, masih segala macam, itu tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahmakallah.
Ada satu hal yang lagi rame nih. Rame masalah, apa istilahnya mereka? Child free. Jadi bebas dari anak gitu, bebas dari anak. Jadi ada orang-orang yang nggak kepingin punya anak gitu. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kebanyakan mereka akan berbincang tentang masalah ekonomi. Ya, karena anak-anak itu perlu makan. Anak-anak itu perlu biaya sekolah. Mereka juga punya masa depan. Dan masalah lainnya apa? Masalah beratnya tanggung jawab. Ya, orang tua memang punya tanggung jawab. Bagaimana dia mendidik anaknya menjadi insan yang bermanfaat dunia akhir. Bagaimana Islam menghadapi dua masalah ini? Jadi, yang rame ini sebenarnya masalahnya muncul karena kurangnya iman. Di tengah pandemi ini, orang banyak sibuk dengan imun, lupa sama iman. Bicara anak. Yang namanya dunia ini, kita lihat yang banyak sekali sekarang ini, dari siapa itu? Dari Adam dan Hawa, dari 2 orang cuma. Dari 2 orang. Lalu menjadi 8 miliar manusia. Siapa yang ngasih makan 8 miliar manusia? Siapa? Nabi Adam udah mati. Siti Hawa udah mati. Tapi 8 miliar manusia hidup. Yang ngasih rezeki mereka adalah yang menciptakan mereka. Ada lagi katanya nggak mau punya anak karena dia mau happy-happy. Dia mau bersenang-senang. Supaya dia bisa berduaan ke sana kemari. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Engkau akan tua. Engkau akan jadi ajus katanya orang Arab. Jadi lemah. Di sini tempatnya beramal. Ada waktu bersenang-senang. Ini loh, kalau kau memang benar-benar ingin bersenang-senang, bagaimana engkau memiliki banyak anak yang mendoakan engkau. Yang ketika kau berada di kuburan di situ dapat kiriman terus istighfar anakmu. Jadi kalau bicara bersenang-senang, di sini bukan tempatnya bersenang-senang. Dan anak itu sebenarnya menjadi penyenang orang tuanya. Apa engkau nggak senang lihat anaknya di depanmu? Melihat anak sedang, ya kalau bicara sedang bermain, kemudian dia tumbuh besar menjadi anak yang soleh, bermanfaat buat negerinya, buat bangsanya, buat agamanya. Itu kebahagiaan gitu loh. Jadi mungkin ini juga harus diperhatikan, masalah kebahagiaan di sini bukan tempat bersenang-senang, di sini tempat berjuang dan beramal. Dan ahibati fillah, kalau semua pada nggak mau punya anak, di antara penyebabnya ada satu lagi yang lupa tadi. Di negeri-negeri luar sana, kebanyakan urusan ekonomi rumah tangga ini yang nanggung itu suami istri. Jadi si istri malas mau punya anak. Yang ngomong, anak harus kerja, anak harus ngurusin rumah, belum lagi nanti hamil, capek, lelah, ngurusin anak, suruh cari fulus lagi. Inilah sistem yang tidak benar. Kewajiban mencari nafkah itu engkau yang laki. Masa perempuanmu udah hamil nyusuin anak masih suruh cari fulus? Dan ini yang terjadi di luar sana. Kebanyakan perempuan-perempuan di sana nggak kepingin punya anak. Yang katanya negara maju, nggak kepingin punya anak. Karena nih perempuan harus kerja. Dia harus bayarin listrik bersama suaminya di rumah. Dia harus bayar kontrakan rumah bersama suaminya di rumah. Dalam agama kita, perempuan ini ratu. Ratu permaisuri. Yang capek siapa? Suaminya. Suami kerjanya terima kasih, terima fulus kasih istri, terima kasih istri. Makanya perempuan dalam Islam mau punya anak berapapun nggak ada masalah dia. Dan negara-negara barat sadar dengan bahayanya pemikiran ini. Singapura, Jerman, Jepang, beberapa negeri itu yang mau punya anak dikasih fulus sama negaranya. Udah dikasih fulus. Kenapa? Karena yang terjadi di sana itu piramid terbalik. Piramid terbalik ya. Nah, yang di atas itu, yang paling banyak itu yang tua-tua. Mereka berpikir, nih kalau tua-tua mati, generasi selanjutnya cuma sedikit, tutup negaranya, tutup negaranya. Maka ahibati fillah, perbaiki keimanan kita, perbaharui keimanan kita. Yakinlah kalau bicara rezeki Allah, kalau bicara mendidik anak ini dan itu, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Yang sulit, kalau Allah ingin mudahkan itu akan jadi mudah. Dan kembalikan kepada Sang Pencipta. Izin bertanya tentang hal yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan banyak pro dan kontranya, yaitu tentang child free. Begini Buya, seorang influencer sudah menikah, mengatakan dia dan suaminya tidak ingin mempunyai anak, karena dia hanya ingin berdua dengan suaminya saja. Dan dia juga takut menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab dan memberi luka pada anak. Ia juga mengatakan bahwa memiliki anak bukan kewajiban dalam hidup, dan menurut dia lebih gampang tidak punya anak. Influencer tersebut juga menjawab netizen yang tanya ke dia kalau tiba-tiba dikarunia anak gimana. Namun influencer tersebut menjawab bahwa di kamus hidupnya tidak ada yang tiba-tiba dikasih. Bagaimana menurut Buya tentang hal ini? Dan adakah nasihat khusus untuk dia
dan juga yang pro serta kontra pada dia. Terima kasih Buya. Fitrahnya makhluk bernyawa. Fitrahnya makhluk bernyawa adalah menghendaki atau menginginkan adanya keturunan. Fitrah salimah. Dia pun tidak pernah sekolah. Fitrah, biarpun dia adalah binatang. Jadi kerinduan untuk baqaul jinis, kesinambungan keturunan itu adalah ada pada binatang sekalipun. Binatang lihat. Dan binatang lebih santun dari manusia. Dari sisi urusan syahwat, dia urusan binatang dalam urusan itu bukan mengejar urusan syahwat. Sehingga binatang itu, ada sebagian binatang itu kalau sudah betinanya itu adalah hamil, maka pejantannya sudah jarang deket-deket. Makanya kalau ada orang mengatakan nafsu binatang, ya, binatang lebih santun manusia. Binatang lebih santun. Cuman maksudnya apa? Nafsu binatang adalah melakukan hubungan tanpa ada ikatan, itulah kayak binatang. Jadi boleh-boleh saja lah. Tapi binatang sendiri pun ada kerinduan, ada keinginan untuk punya keturunan. Sampai ya keturunan terus manusia apalagi. Semua manusia yang masih sehat fitrahnya, dia akan merindukan keturunan. Maka jika ada sekelompok yang disebutkan, dia adalah hamba-hamba yang perlu didoakan banyak dan perlu diingatkan. Dan perlu dikasihani, karena apa? Fitrahnya yang rusak. Sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak, dia banyak membuat alasan, yang sebetulnya alasannya juga dia sendiri tidak bisa menerima. Alasan yang dibuat-buat, dia alasan macam-macam. Kalau saya tidak mau punya anak karena takut nanti saya melakukan sesuatu yang melukai atau menyakitkan anak saya. Kenapa kok jauh-jauh? Mestinya Anda sudah jauh. Saya tidak akan mau menikah karena dalam pernikahan takut saya menyakiti istri atau suami saya. Mungkin setelah itu, sudah saya mau nikah, saya tidak mau urusan. Mestinya Anda mengatakan, saya tidak mau urusan deh dengan lawan jenis, takut nanti menyakiti. Paling lupa, sudahlah saya tidak mau berkumpul dengan manusia, saya hidup di hutan sana, biar saya tidak menyakiti manusia. Nah, kok alasannya atau alasannya adalah alasan yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menghindar dari manusia karena kita takut menyakiti manusia. Tapi hendaknya kita berurusan dengan manusia, berusaha untuk memberikan manfaat. Nah, itulah baru jihad. Ya, berusaha untuk tidak menyakiti. Jangan kita takut menyakiti. Karena yang akan menyakiti hanya orang yang tidak punya perasaan. Sehingga mungkin seorang yang kuat dalam keyakinannya, apakah kamu takut menyakiti orang? Tidak. Kenapa? Saya tidak pernah ingin menyakiti seseorang. Begitu seharusnya. Saya tidak pernah ingin menyakiti. Lah kok kamu menyakiti? Pasti itu khilaf saya. Makanya orang itu istimewa. Kalau melakukan salah tetap insaf. Tapi saya akan urusan dengan orang saya. Kenapa takut menyakiti orang? Tidak, saya ingin bermanfaat orang. Apakah kamu takut menyakiti seseorang? Enggak pernah terlintas kalimat itu. Aku tidak pernah terlintas di benakku, aku takut menyakiti seseorang. Kenapa? Karena aku tidak pernah ingin menyakiti seseorang. Berarti normal, dia benar dia. Yang berprasangka bisa jadi karena dia memang punya keinginan melakukan tersebut. Jadi yang jelas orang semacam itu adalah fitrahnya itu tidak normal. Maka karena tidak normal perlu kita kasih sayang, kita doakan. Semoga diberi kesembuhan dan tidak perlu mengajak orang lain. Yang lain jangan mau diajak karena itu akan tidak sesuai dengan fitrahnya. Semua wanita lihat, wanita laki-laki pengen punya keturunan semuanya. Dia pun tahu melahirkan adalah sakit. Terus ada fitrah. Baik, kemudian rasa takutnya untuk menyakiti anak itu sebetulnya dijadikan sebagai motivasi positif. Kalau begitu saya akan punya anak dan saya tidak akan menyakiti anak saya. Dan makna tidak menyakiti diperluas, bukan tidak menyakiti di dunia saja. Saya punya iman, tidak akan menyakiti di akhirat. Jadi menikahlah Anda, jangan takut dolim kepada istri. Karena apa? Anda orang benar, tidak pernah bercita-cita untuk mendolimi. Lalu bagaimana kalau ternyata saya dolim? Berhentilah dari kedoliman. Karena Anda memang seharusnya tidak mendolimi. Punya anak? Iya, harus punya anak. Lalu bagaimana? Jangan sakiti anakmu. Kalau saya menyakiti, ya karena kamu tidak pernah cita-cita menyakiti, maka berhenti, tobat, nyesal. Jadi itu adalah sekelompok yang perlu dinasihati dan perlu diingatkan. Saudaraku yang mungkin ikut rombongan-rombongan semacam itu, kembalilah kepada fitrah yang sehat. Anda itu sakit.
Anda sakit. Seolah-olah ini sebuah kemuliaan agar tidak menyakiti anak, lalu saya tidak punya anak dan sebagainya. Tapi fitrah Anda bertentangan. Bahkan mungkin hati kecil Anda pun nggak mau begitu, hanya karena sudah ikut kelompok, nggak perlu kita punya anak, kita grup nggak punya anak dan sebagainya. Atau Anda ini terbawa oleh orang yang memang sudah divonis dokter nggak punya anak, lalu dia mau grup orang nggak punya anak. Berarti ini orang terjerumus sudah nggak punya anak, dia ngajari orang lain agar tidak punya anak. Yang bisa punya anak ke bawah, sementara orang tidak punya anak pun bisa masuk surga kok, jangan putus asa. Artinya begini, mungkin dia adalah orang tidak punya anak, divonis nggak punya anak. Lalu apa? Dia ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya seperti dia. Loh, itu berarti kan menjerumuskan. Kalau Anda tidak punya anak, maka ketahuilah, tidak semua orang sukses di akhirat tidak harus dengan anak. Orang besar Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tapi sukses di akhirat. Jadi yang jelas, yang seperti itu adalah fitrahnya yang rusak, perlu dibenahi. Maka kami ingatkan kepada saudara-saudara yang ikut kelompok-kelompok semacam itu, yuk kembali kepada Allah. Fitrah, ada syahwat, senang laki perempuan, ada kerinduan punya anak dan seterusnya. Maka harapan itu kan penting, Roja. Harapan kita bisa melihat anak nanti, anak berbakti, anak ini kan indah. Ini harapan, kembalilah normal. Jangan ikut-ikutan. Anda jangan suka ikut-ikutan yang demikian itu. Khawatir Anda terpengaruh juga. Karena kadang-kadang membawa hujah seolah benar, tidak berbuat dolim, itu kalimat seolah benar. Akan tetapi bagi orang yang tidak pernah bercita-cita berbuat dolim, nggak akan kebayang mau berbuat dolim. Mustahil seorang ibu hari ini, mungkin ada ibu yang punya. Apakah ada di antara kalian, wahai bapak yang ibu yang baru menikah, kemudian Anda bercita-cita, nanti kalau saya punya anak akan saya siksa sabar. Nggak ada. Akan saya sentil sabar. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya nggak ada itu. Mana ada orang mau punya anak menyakiti semua? Nggak ada. Karena nggak pernah bercita-cita menyakiti. Nggak pernah bercita-cita menzalimi. Nggak ada bercita-cita. Cuman karena kita punya hawa nafsu, akhirnya masuk zalim. Karena kita tidak pernah bercita-cita menzalimi, maka kita tarik diri minta maaf. Selesai. Jadi itu perlu didoakan, dan itu adalah tidak dibenarkan yang demikian itu bertentangan dengan sunnah baginda Nabi SAW, fitrah yang Allah berlakukan kepada hambanya. Ayo, yang kena yang demikian itu jangan dicaci, akan tapi perlu ditarik dengan halus. Karena bisa saja menjadi kelompok. Sehingga orang bangga dengan tidak punya anak, padahal hatinya menjerit ingin punya anak. Karena nggak bisa dibohongi, fitrah itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau orang namanya fitrahnya sakit, seperti laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, urusan syahwatnya. Tapi ternyata dalam fitrahnya pengen punya anak, lalu gimana beli anak dan sebagainya. Kan unik. Dia laki-laki menikah dengan laki-laki, nggak mungkin punya anak. Perempuan menikah dengan perempuan, akan tapi pengen punya anak, beli sperma. Kan aneh sebetulnya. Karena ini memang fitrahnya rusak, maka semua yang dilakukan juga serba aneh. Maka mereka itu adalah orang-orang yang perlu didoai, dikasih sayangi, ditarik dengan halus agar kembali kepada fitrah, dikembalikan fitrahnya. Bukan dicaci di Allah sehingga menjadi semakin terkucil, sehingga mereka memperkuat di kelompoknya mereka sendiri, sehingga tidak mau berbaur dengan orang normal, maka semakin tersesatlah mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka itu. Kita tidak ingin mereka terus seperti itu. Fitrahnya sendiri, dia bergolak di dalam dirinya. Dia bergolak di dalam dirinya itu. Jadi, yang pro, inilah yang perlu kita doakan. Adapun yang kontra, tentunya dari sisi yang kami sebutkan tadi. Karena fitrahnya manusia merindukan untuk punya anak. Dan kami sampaikan bagi Anda yang tidak punya anak, ketahuilah untuk masuk surga tidak harus dengan anak. Anda tidak usah berkecil hati. Jangan sampai gara-gara kita ngomongin lo kecut, saya tidak punya anak. Anda tidak punya anak. Banyak orang tidak punya anak tapi jadi ahli surga. Mulia, banyak contoh-contoh orang yang tidak punya anak. Dan yang punya anak banyak juga menjadi ahli surga. Yang nggak benar adalah punya anak tapi tidak mendidik dengan benar. Tapi Anda pun tidak usah takut itu. Akan tapi tugas Anda adalah mendidik semampu Anda. Wallahu a'lam bishawab.